Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan perhitungan dari gambar mesin yang akan kita rancang. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang perhitungan diameter poros atau shaft. Nah, poros ini adalah komponen yang nantinya akan meneruskan daya melalui V-belt yang akan menerima beban puntir dan lentur. Nah, beban puntir ini akibat dari putarannya, sedangkan beban lentur akibat dari beban dari komponen pencacahnya. Nah, pada perhitungan sebelumnya, eee, itu diameter poros masih kita asumsikan yaitu sebesar 20 milimeter. Nah, pada tahap ini kita akan menghitung, diameter poros yang sebenarnya. Artinya kita akan menentukan diameter poros minimal, eee, yang nantinya akan menerima beban puntir dan beban lentur, seberapa yang dia masih mencukupi. Nah, untuk bahan poros nanti, kita merencanakan menggunakan material S30C dengan kekuatan tarik itu atau kekuatan luluhnya ya ini ya, itu sebesar 55 kilogram per milimeter kuadrat. Nah, untuk menentukan diameter poros harus dihitung ada beberapa ya yang harus dihitung dulu, antara lain momen puntirnya dan momen lenturnya yang bekerja pada poros tersebut. Nah, yang pertama kita menghitung dulu untuk momen puntir atau torsi. Untuk menghitung momen puntir, dapat menggunakan persamaan sebagai berikut ya, 9,74 kali 10⁻5 kali PD per N2. Dengan PD itu daya rencana dalam satuan kW, yaitu daya yang sebelumnya sudah kita hitung. Kemudian N2 ini adalah kecepatan putar poros atau puli yang kedua dalam satuan RPM. Nah, puli kedua ini adalah puli yang di bagian porosnya itu ya. Sehingga dapat ditentukan nilai momen puntirnya yaitu 9,74 kali 10⁻5 kali dayanya yaitu 1,47 kW dibagi 694,4 rpm. Ketemu nilai torsi sebesar 2061 kg milimeter. Nah, kemudian untuk gaya yang kedua yaitu gaya dari momen lentur itu kita hitung terlebih dahulu beban-beban yang diterima oleh poros tersebut. Nah, beban-beban yang diterima poros itu tercantum ini ya, di gambar Fibonacci diagram ini, antara lain pertama adalah berat dari komponen pencacahnya itu atau blade-nya ini. Nah, ini kan diterima ditumbuk oleh poros nantinya. Kemudian beban dari puli, puli yang kedua, ini juga diterima oleh poros bebannya. Kemudian yang ketiga itu ada beban dari tarikan dari belt-nya atau belt tension. Jadi karena V-belt itu ada tarikannya, jadi itu juga dianggap beban yang diterima oleh porosnya nanti. Nah, pertama kita hitung dulu untuk beban dari berat komponen pisau ya. Nah, karena sebelumnya kita sudah mendesain untuk komponen pisaunya, sehingga kita bisa menentukan beratnya langsung dengan bantuan software CAD ya. Dari software CAD itu kalian bisa eh, lihat propertiesnya, tentunya harus di apply dulu ya seperti biasa untuk apa namanya untuk materialnya dari masing-masing komponen ini harus sesuai. Nah, setelah itu kita baru bisa melihat propertiesnya. Nah, di sini kita lihat untuk masanya adalah ini ya, di sini di tabel ini adalah sebesar 4.824,4 gram atau kalau kita jadikan gaya ke Newton jadinya kita bulatkan 48 Newton. Nah, ini untuk beban pertama ya dari berat pisau. Kemudian beban kedua itu dari berat puli. Nah, dari berat puli ini karena sebelumnya sudah kita tentukan untuk puli yang kedua, kita bisa langsung lihat di tabel katalog ya. Ini DP1. Nah, ini DP2 ya. Nah, di sini sudah ada beratnya dalam kilo ya, yaitu 0,9 kilo. Nah, jadi langsung kita lihat saja di katalog, nggak perlu dihitung. Nah, di sini 0,9 kilo, kita jadikan Newton menjadi 9 Newton. Nah, untuk komponen ketiga atau
Gaya yang ketiga itu dari gaya akibat tegangan V-belt atau belt tension. Nah, ada beberapa yang harus kita hitung dulu juga untuk menentukan gaya dari tegangan V-belt ini. Antara lain adalah kecepatan linier, kemudian sudut kontak sabuk, berat sabuk, dan faktor koreksi sudut. Nah, kita hitung dulu untuk eh, gaya dari apa namanya? Sorry, kita hitung dulu untuk kecepatan linier sabuk ya. Nah, untuk menghitung kecepatan linier sabuk, kita bisa menggunakan rumus dP1 kali N1 per 19.100. Dengan dP1 itu adalah diameter puli 1, yaitu diameter puli yang ada di eh, penggerak ya, motor penggerak. Kemudian N1 itu adalah kecepatan putarnya. Nah, sehingga kita bisa tentukan atau temukan untuk kecepatan linear sabuknya sebesar 3,72 meter per second. Nah, kemudian setelah itu kita menghitung sudut kontaknya antara sabuk dengan puli ya. Dengan rumus 180 derajat minus 57 kali dP2 minus dP1 per C. Di mana dP2 itu diameter puli 2, kemudian dP1 adalah diameter puli 1, sedangkan C adalah jarak sumbu poros sebenarnya yang sebelumnya juga sudah kita tentukan. Sehingga kita bisa langsung masukkan ke dalam rumus. Ketemu untuk sudut kontak sabuk yaitu sebesar 175,95 derajat ini ya. Nah, kemudian kita menghitung untuk berat sabuknya. Nah, berat sabuk ini juga sudah ada di katalog ya, katalog V-belt. Sebelumnya kita sudah menentukan untuk tipe V-belt yang kita gunakan adalah SPA. Dan di tabel ini untuk tipe tersebut memiliki berat yaitu 120 gram per meter. Ini harus kita konversi dulu ke kilogram per meter ya, sehingga ketemu nilai 0,12 kilogram per meter. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan untuk faktor koreksi berdasarkan nilai sudut kontak yang sebelumnya yaitu 175,95 ini. Nah, di tabel ini kita cari nilai yang terdekat dengan nilai 175,95. Nah, di sini kalau kita lihat nilai yang paling dekat adalah ini ya, 174 ini ya. 174 ini kita ambil sehingga nilai faktor koreksi sudutnya adalah 0,98. Nah, setelah itu baru kita bisa menentukan eh, apa namanya? Tegangan ya, tegangan dari sabuknya yaitu dengan rumus 500 kali 2,5 minus CA per CA kali PD per Q kali V plus M kali V kuadrat. Dengan CA tadi faktor koreksi sudut ya. Kemudian M adalah berat sabuk linier dalam kilogram per meter. Kemudian PD adalah daya rencana. Kemudian Q adalah jumlah V-beltnya. Nah, di dalam perancangan ini kita menggunakan satu jumlah V-belt. Kemudian V-nya adalah kecepatan linier sabuk. Sehingga kita bisa masukkan ke dalam rumus ini ya. Ketemu nilai untuk tegangan dari sabuk itu 238,8 Newton. Nah, setelah itu, setelah semua gaya-gaya yang bekerja pada poros diketahui ya, selanjutnya kita akan buat free body diagram ya, seperti di gambar ini ya. Di gambar ini 18, di mana untuk F1 ini tadi itu adalah gaya dari berat puli dan tegangan sabuk. Nah, ini ya, berat puli dan tegangan sabuk. Sehingga kita jumlah untuk berat pulinya adalah 9 Newton dengan tegangan sabuknya adalah 238,8 Newton. Sehingga totalnya untuk F1 yang letaknya di sini itu adalah 247,8 Newton. Kemudian kalau kita lihat di sini ya bahwa untuk berat dari komponen pisau ini itu ditumbuk oleh dua penopang ini ya yang menyalurkan gaya menuju ke poros sehingga gaya dari pisau ini akan terbagi dua ya di masing-masing penumpu. Nah, sehingga untuk gaya F2 dan F3 karena ini simetri, maka nilainya adalah berat dari pisau yang kita lihat dari software tadi dibagi dua.
sehingga ketemu nilai 24 Newton. Jadi di masing-masing penumpu ini akan menyalurkan gaya sebesar 24 Newton ke poros. Nah, kalau kita lihat atau kita buat untuk free body diagramnya, jadinya seperti ini ya. 247,8 di sini, kemudian di sini ada 24 Newton, di sini juga ada 24 Newton. Nah, sekarang kita mau nyari berapa momen lentur maksimumnya, yaitu dengan cara menggunakan rumus hukum Newton 1 ya, di mana sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F sama dengan 0 karena di sini gaya yang bekerja hanya gaya ke arah sumbu ini ya, aksi vertikal ya. Maka yang nanti kita hitung hanya yang ke arah sumbu vertikal ya. Jadi nggak ada gaya yang diterima poros ke arah sumbu horizontal. Sehingga sigma F sama dengan 0, di mana kita ngitung yang ke bawah kita anggap ini hanya nilai vektor ya. Kalian bisa tentukan kalau ke bawah itu plus atau minus itu hanya arah. Nah, kita di sini untuk arah ke bawah kita anggap sebagai nilai positif ya, sehingga nanti F1 di sini plus ya. Kemudian ini ada gaya reaksi ya, di tumpuan di sini di piring ini ada tumpuan, di sini juga ada tumpuan, di sini ada RA, di sini adalah RB. Nah, F1 minus RA karena gaya reaksinya pasti berlawan dengan gaya aksi ya, maka minus. Kemudian plus di sini ada F2, plus F2, kemudian plus F3 di sini. Kemudian terakhir minus RB, ini juga arahnya berlawanan sehingga minus ya. Sehingga kita masukkan nilai-nilai gaya tadi sehingga ketemu 247,8 Newton minus RA plus 24 Newton plus 24 Newton minus RB sama dengan 0. Kemudian nilai minus kita tarik ke kanan ya, sehingga ketemu 295,8 Newton itu sama dengan RA plus RB. Oke, nah setelah itu kita hitung momennya. Jadi kita kalikan jarak ya, di mana sigma MB sama dengan 0. Nah ini kita anggapnya nilainya, kita ngitungnya dari kiri ya, dari kiri, maka acuannya di sini nanti nolnya ya. Berarti di sini jaraknya, kalau di sini F1 dikalikan jaraknya, jarak acuan di sini ya, kita anggap nolnya di sini. Totalnya adalah 412 mili ya. Jadi di sini 247 kali jarak totalnya di sini 2412 minus RA di sini kalikan jaraknya. Jaraknya ada 350 plus F2 dikalikan jaraknya. Kemudian plus 3 plus F3 yaitu 24 Newton dikalikan jaraknya yaitu 100 tadi ya. Di sini ya 100. Kemudian minus RB. RB di sini karena 0 dikalikan 0 sama dengan 0. Sehingga ketemu langsung ya kita tentukan, kalian hitung sendiri nanti. RA sama dengan 315,7 Newton. Nah, di sini gaya reaksi di sini itu ketemu 315,7 Newton. Nah, kemudian kita nyari RB-nya, gaya reaksi yang di B. Nah, dengan cara kita substitusi ya di persamaan awal di sini bahwa RA plus RB ketemu 295,8. RA-nya kita masukkan ke sini, sehingga ketemu RB-nya itu nilainya adalah 19,9 Newton. Jadi RB ini nilainya minus ya, minus 19,9 Newton. Nah, ini arahnya ya. Minus dan arahnya ya. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan nilai momennya itu menggunakan shear force diagram dan bending moment diagram ya. Nah, nanti saya tunjukkan gimana cara, saya tidak akan membahas cara mengerjakan ini ya untuk menyingkat waktu karena kalian pasti sudah mendapatkan juga materi tentang ini. Saya akan menunjukkan cara melakukan validasi ya. Jadi perhitungan manual kalau kalian sudah kerjakan, nanti saya tunjukkan cara memvalidasi menggunakan apa namanya, kalkulator online ya atau di website nanti untuk memvalidasi atau mengecek apakah perhitungan kalian itu benar atau tidak. Nah, di sini kita masukkan nilai-nilai sesuai dengan free body diagram yang sudah kita buat ya. Nah, di sini ada gaya ke bawah, kemudian di sini ada tumpuan roll, kemudian di sini juga ada ke bawah, ada gaya ke bawah lagi di sini, kemudian ada sorry ini tumpuan slide ya, kemudian di sini ada tumpuan roll. Nah, nanti kita masukkan ke dalam website untuk menentukan nilai
berapa sih shear force-nya, ataupun nanti yang kita cari adalah ending-nya adalah bending momennya, sehingga nanti kita bisa mencari gaya yang diakibatkan oleh bending ya, bending moment atau momen lentur. Nah, ini adalah salah satu website ya yang bisa kita gunakan untuk memvalidasi ya. Misalkan kalian mau menghitung manual, kemudian kalian mau ngecek apakah perhitungan kalian sudah benar atau enggak, itu bisa menggunakan salah satu kalkulator yang ada di website. Nah, ini saya menggunakan FreeBeam kalkulator ini ya. Nah, karena sebelumnya sudah kita tentukan ya gaya-gaya yang bekerja, terutama gaya bending ya, yang bekerja pada poros sesuai di free body diagram ini ya. Nah, kita buat di sini pertama kita tentukan dulu satuannya, samakan yaitu dalam satuan milimeter, kemudian untuk gayanya dalam satuan newton. Nah, untuk panjangnya, panjang beamnya atau porosnya di sini adalah total panjang ini ya, poros ini ya. Nah, ini kalau kita lihat panjangnya adalah 412 ya ini ya. 100 tambah 150 tambah 100 tambah 62. Itu 412. Kita isi 412. Oke. Nah, kemudian di sini kita isi dulu untuk supportnya ya. Supportnya di sini ada dua, yaitu di bagian piring ini ya, dua sini. Yang pertama kita isi dulu untuk support yang eh, roller ya, roller. Nah, di sini roller, kita pilih roller. Nah, di sini untuk jaraknya, karena kita ngitungnya di kalkulator ini dari kiri ya. Berarti ini adalah 62 jaraknya. Ini 62, kita isi, kemudian add. Nah, kemudian tambah lagi yang di sini adalah pin. Nah, kita pilih pin. Nah, lokasinya adalah di ujung ya, di ujung sini berarti 412. Kemudian add. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan untuk applied load-nya atau gayanya. Nah, di sini kita masukkan jenisnya adalah point load-nya. Yang pertama itu besarnya, nah lokasinya dulu ya. Lokasinya di sini itu adalah 0, kita isi 0. Kemudian load-nya adalah 247,8. Dan kita add. Kemudian kita masukkan lagi untuk gaya yang kedua atau F2 ini adalah 24 dan dengan jarak adalah 100 tambah 62 berarti 162. Gayanya adalah 24. Add. Kemudian gaya yang ketiga atau terakhir jaraknya adalah 600 ditambah 100 ditambah 150 adalah 250 ditambah 62 berarti 312. 312. Gayanya 24 Newton. Nah, nah ini untuk apa namanya supportnya sudah, kemudian applied load-nya sudah, baru kita run ya. Kita run di sini. Nah, ini adalah hasilnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita cek ya. Sebelumnya kita sudah menghitung nilai reaksi di RA dan RB ini. Nah, di sini juga ada untuk lokasi di 62 mili, 62 itu tadi di sini ya. 62 berarti di RA ya ini ya. Ketemu nilai 315,696. Nah, ini kalau kita lihat nilainya 315,7 sama ya, sudah benar ya. Ini minus plus itu sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa itu hanya arah ya. Kalian bisa tentukan kalau minus itu ke atas atau ke bawah, tergantung di perhitungan kalian nanti. Ini hanya arah. Nah, untuk yang di RB, di lokasi di ujung ya, ini 412, itu 19,8 Newton. Ini RB-nya, kalau kita lihat 19,9 Newton. Nah, ini sudah benar ya, kita bulatkan. Kalau di perhitungan ini kita bulatkan 19,9 Newton. Nah, yang kita lihat sebenarnya untuk menghitung gaya yang didapatkan oleh momen bendingnya itu di sini ya. Nah, di sini kita lihat untuk momen maksimumnya itu adalah 15.000
363,6 Newton milimeter. Nah, ini yang kita pakai. Nah, setelah kita mendapatkan ya nilai momen bending, kemudian kita menghitung untuk tegangan izin ya. Nanti kita bandingkan apakah momen yang eh, apa namanya atau gaya yang bekerja pada poros itu harus kurang dari tegangan izin atau tegangan yang diizinkan diterima oleh poros tersebut. Nah, untuk menghitung tegangan izin, kita bisa menggunakan rumus ini ya, tegangan luluh ini ya, atau yield strength dibagi safety factor 1 dan safety factor 2. Nah, untuk safety factor 1 itu adalah faktor keamanan yang digabarkan oleh kelelahan puntir, di mana nilainya adalah 5,6 untuk material SF dan 6 untuk material SC. Nah, tadi sebelumnya kita menggunakan apa namanya? Material SC ya, maka kita pakai 6 nilainya. Sedangkan SF2 itu adalah faktor keamanan yang digabarkan oleh konsentrasi tegangan. Biasanya terjadi kalau ada stepnya ya di porosnya itu, ada diameter yang berbeda. Itu ada stepnya, maka di situ biasanya ada konsentrasi tegangan. Nah, kita pilih saja nilai yang tertinggi ya, supaya lebih aman. Maka kita pilih SF2-nya adalah nilainya 6. Maka kita bisa masukkan dalam rumus. Sehingga ketemu untuk tegangan izinnya adalah 3,05 kg per milimeter kuadrat. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus untuk menentukan diameter poros minimum. Nah, rumusnya sebagai berikut. Itu 5,1 dibagi tegangan izin. Akar Km kali M kuadrat plus KT kali to kuadrat atau torsi ini ya. Pangkat totalnya pangkat sepertiga. Ya, di mana KM-nya ini adalah faktor koreksi momen lentur. Nah, ini untuk faktor koreksi itu ada beberapa nilai juga ya. Kalian harus tentukan. Misalkan untuk 1,5 itu jika pembebanan momen lenturnya tetap. Jadi bebannya itu tetap tidak berubah-ubah. 1,5 sampai 2 jika ada tumbukan ringan. Jadi ada beban tambahan atau tumbukan tapi ringan. 2 sampai 3 kalau beban tumbukannya berat. Nah, sedangkan KT-nya ini itu adalah faktor koreksi momen puntir, di mana 1 itu jika bebannya itu dikenakan secara halus ya. Jadi pelan-pelan jalannya itu, muternya itu pelan-pelan. Itu 1 atau 1 sampai 1,5 jika terjadi kejutan atau hentakan gitu ya. Jadi kondisi motor mati, nyala itu ada hentakan atau tumbukan, tapi sedikit itu pakai 1 atau 1,5. Jika besar hentakannya atau kejutannya, tumbukannya itu 1,5 sampai 3. Nah, kita masukkan ke dalam apa namanya, rumus ya. Untuk KM tadi kita pilih karena beban tumbukannya itu kita anggap ringan, kita pilih 1,5 ya. Sedangkan untuk KT-nya kita anggap terjadi sedikit kejutan ya, maka kita juga pilih 1,5 untuk nilainya. Maka kita masukkan dalam rumus, ketemu nilai DS-nya atau diameter poros minimum itu adalah 18,6 mm. Nah, kalau kita perhatikan dari nilai perhitungan ini, nilainya adalah 18,6 ya. Sedangkan kemarin atau sebelumnya kita sudah mengasumsikan nilai diameter poros itu adalah 20 mm. Nah, asumsi yang sudah kita buat itu masih mencukupi ya, artinya masih melebihi nilai minimum poros yaitu 18,6. Maka kita tidak perlu ubah untuk nilai porosnya, yaitu kita tetap gunakan nilai poros atau besaran poros sebesar 20 mm. Nah, misalkan kalian menghitung nilainya ketemu 21, maka tentukan atau diameter kalian, diameter teman-teman harus harus lebih besar ya. Biasanya harus disesuaikan dengan diameter piring. Kalau 21 nggak ada, adanya misalkan diameter piringnya 22, maka kita pakai yang 22. Intinya harus lebih besar dengan nilai perhitungan dan nilainya sesuai dengan diameter piring yang ada di standar katalog. Oke. Oke, untuk materi kali ini sekian ya, saya akhiri. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.